Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final project tentang aplikasi GoHealth. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Irfan Ramadan, kemudian Muhammad Rizky Bahari, kemudian Ripaldi Handi Saputra, kemudian Ade Andika Saputra, yang terakhir Zulfatul Qadri. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Problem. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi, pelayanan, dan informasi kesihatan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mematuhi protokol kesihatan dan tetap menjaga kesihatan dirinya dan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, terdapat 3 poin problem space. Yang pertama, problem suspek. Banyaknya masyarakat yang kurang menjaga kesehatannya akibat minimnya edukasi pelayanan dan informasi mengenai kesihatan di tengah pandemik COVID-19. Yang kedua, what is problem? Masyarakat mengalami keresahan terhadap kondisi pandemik COVID-19. Yang ketiga, goal product. Memberikan pelayanan edukasi, konsultasi kesihatan gratis, dan informasi secara terstruktur mengenai situasi kondisi daerah yang terdampak COVID-19 melalui aplikasi berbasis digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetitor analisis yang digunakan untuk menganalisa serta memahami produk apa yang sedang kita buat dan juga melihat seberapa besar potensi pasar dari produk yang sedang kita buat ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh kompetitor dalam menjalankan proses bisnisnya. Di sini kami mengambil 3 kompetitor yang cukup besar. Yang pertama adalah aplikasi Picobar, yang kedua adalah Peduli Lindungi, dan yang ketiga adalah 10 Rumah Aman. Nah, dari hasil kompetitor analisis yang sudah kami lakukan, diketahui bahwa untuk yang fitur Start Pack atau dashboard itu yang memiliki best in class-nya itu adalah Picobar, sedangkan yang lainnya adalah fitur Pression. Kemudian untuk Information Organization and Display itu yang memiliki best in class itu adalah Peduli Lindungi, dan yang lain adalah best in class. Dan untuk aplikasi Gold ini menang di Look and Feel, kemudian ada di Call to Action or Getting Start, and Message Analyst, Statistic and Report, serta Marketing Support. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian interview, persona, user journey, dan user flow. Pada bagian interview terdapat 3 itu. Yang pertama, setelah munculnya wabah COVID-19, saya menjadi sangat resah. Yang kedua, saya ingin melakukan konsultasi kesehatan namun tidak memiliki biaya yang cukup. Yang ketiga, saya perlu aplikasi yang mudah digunakan dan memiliki banyak informasi serta edukasi di dalamnya. Beralih ke persona. Di sini ada persona dari user GoHealth sendiri bernama Abdi Malik. Lahir di Duri, 7 April 1999. Pendidikannya mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, dan golongan darah A. Untuk biodatanya sendiri, Abdi Malik merupakan seorang mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat. Dia berasal dari Bukit Tinggi. Kebiasaan sehari-hari, Abdi bermain musik dengan anggota bandnya. Selain itu, Abdi merupakan seorang dari desainer grafis dan mendalami pendidikan di Prodi Desain Komunikasi Visual. Untuk goals-nya sendiri, mengetahui gejala dari virus COVID-19 dan cara mencegahnya. Mengetahui bagaimana tips dan trik untuk menjaga kesehatan semasa pandemi ini. Mengetahui dampak positif dan menjaga kesehatan yang selama ini ia abaikan. Untuk frustration, tidak mengetahui apa itu sebenarnya virus COVID-19 dan bagaimana mencegahnya. Tidak selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi, sering mengabaikan kesehatannya diri sendiri. Untuk personality sendiri, si Abdi Malik ini gigih, ambisi, aktif, kreatif, dan berpikir. Beralih ke user journey. Untuk masyarakat umum, task sendiri mencari informasi kesehatan, mengaktifkan notifikasi pengingat, mencari dokter untuk konsultasi, melakukan konsultasi dengan dokter, menerima jawaban dari dokter. Untuk detail activity sendiri kita bisa melihat di sini. Ada search kategori atau input, aktifkan notifikasi pengingat, search,
Select dan input, chat menyampaikan keluhan, view melihat serta membaca jawaban dari dokter. View informasi kesehatan, tips, gejala, dan lain-lain. Berhasil mengaktifkan notifikasi pengingat dan informasi tentang dokter. Untuk happy moment, menemukan informasi yang tepat, dokter yang dipilih sesuai dengan keahlian di bidangnya, dokter yang dipilih tersedia atau sedang online. Jawaban dari dokter memuaskan. Untuk pain problem, tidak menemukan informasi yang dibutuhkan atau diperlukan, notifikasi gagal diaktifkan, dokter yang dipilih atau dicari tidak sesuai di bidangnya, dan dokter yang dipilih tidak tersedia atau offline. Jawaban dokter kurang memuaskan. Untuk opportunity, mendapat informasi kesehatan baru, notifikasinya cepat tanggap, dokter langsung merespon pertanyaan, mendapatkan jawaban yang sangat spesifik dan mudah dimengerti. Beralih ke user flow. Dari start aplikasi. Untuk yang belum mempunyai akun, bisa membuat akun dulu, atau yang sudah mempunyai bisa langsung login. Dan login ada tentang aplikasi, di dalam tentang aplikasi terdapat pengaturan dan bantuan. Ke dashboard menu, dia terdapat artikel kesehatan, aktivitas, alarm protokol kesehatan, dan cek kesehatan. Di artikel kesehatan terdapat cari artikel dan membaca artikel tersebut. Aktivitas mendapatkan infografis. Alarm protokol kesehatan, mengaktifkan alarm protokol kesehatan. Cek kesehatan terdapat fitur untuk suhu tubuh, cek tensi darah, konsultasi dengan dokter, dan agenda harian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian idea. Idea generation atau pemunculan suatu produk merupakan tahapan awal dalam pengembangan suatu produk. Di sini kami telah membuatkan wireframing atau low fidelity wireframing yang berfokus pada elemen-elemen dasar seperti button, navigasi, teks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada juga alur atau flow dari aplikasi kami. Dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya juga kami telah membuat high fidelity, yang mana high fidelity ini merupakan detail dari mockup yang telah kami buat tadi. Di mana di sini telah kita tambahkan warna, icon, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga di sini telah kami buat juga contoh micro interaction yang terjadi pada aplikasi kami. Di sini misalnya kita ingin menyukai suatu artikel yang disuguhkan oleh aplikasi dengan cara klik tombol lock yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu diklik, maka artikel yang telah kita sukai tadi akan muncul ke halaman daftar artikel yang kita sukai. Selanjutnya juga kita dapat membaca selengkapnya atau membaca detail dari artikel tersebut. Tidak hanya itu, kita juga dapat membagikan artikel tersebut ke sosial media yang kita miliki. Di sana kita akan disuguhkan sosial media yang terkait dengan aplikasi ini. Setelah kita memilih salah satu sosial media, kita klik lanjutkan atau bagikan. Setelah itu, kita akan mendapatkan feedback atau balasan dari aplikasi itu berupa notifikasi kalau artikel yang kita share itu telah berhasil di-share. Jadi berikut adalah tampilan prototipe dari aplikasi mobile GoHealth, providing easy access to health for all of us. Dan yang ditampilkan pada slide ini merupakan tampilan awal atau start page dari aplikasi GoHealth. Untuk tampilan interaksi dari GoHealth dapat dilihat dari slide berikutnya. Prototipe yang ditampilkan memperlihatkan aktivitas user ketika mendapatkan artikel yang tepat bagi dirinya. User dapat memberikan respon like lewat tanda hati pada artikel. Kemudian artikel itu akan tersimpan di halaman suka dan bisa dibaca kembali oleh user. Lalu jika user mau menyebarkan artikel yang ia baca, user dapat membagikan artikel tersebut kepada teman-temannya dengan menekan tombol share dan memilih untuk membagikan melalui via Facebook maupun Twitter. Dan kemudian aplikasi akan menampilkan notifikasi bahwa artikel sudah berhasil dibagikan. Selanjutnya tampilan mockup dari GoHealth yang juga dapat diakses melalui tampilan website. Tampilan website ini bisa diakses dari laptop atau PC melalui web browser. Jadi kesimpulan terakhir pada aplikasi yang kami rancang ini, GoHealth memiliki beberapa peluang di masa depan. Peluang-peluang tersebut antara lain, pertama, aplikasi GoHealth akan terus melakukan pengembangan untuk menciptakan aplikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, GoHealth akan memberikan fitur emotional design yang lebih menarik agar pengguna dapat merasakan pengalaman yang berbeda saat menggunakan aplikasi. Lalu aplikasi GoHealth akan bekerja sama dengan badan atau instansi kesehatan untuk meningkatkan fungsi pelayanan dari aplikasi. Kemudian aplikasi GoHealth akan terus memenuhi kebutuhan pengguna, dan aplikasi GoHealth akan selalu berusaha untuk menciptakan inovasi desain terbaru agar semakin mudah digunakan oleh pengguna. Jadi begitulah presentasi dari aplikasi GoHealth yang dikerjakan oleh seluruh anggota dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.